pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Pada seluruh pengguna jasa pelabuhan penyeberangan Bau-Bau Wara agar mematuhi segala peraturan yang berlaku, utamanya antrian kendaraan bagi yang memiliki kendaraan, antrilah dengan tertib. Sampai sekarang itu belum ada parameter uji bahan berbahaya test kit yang hasilnya positif. Dalam artian semuanya masih memenuhi syarat dari 531. Selamat pagi dari kawasan Puncak Bukit Waluyo Indah. Inilah Warta Kepton. Sari berita penting. Lintasan feri Bau-Bau Wara dijamin bebas pungli. Kepala UPTD Pelabuhan meminta masyarakat untuk melapor jika menemukan atau melihat praktek percaloan. Selama Ramadan 1444 Hijriah, Lokapom Bau-Bau uji ratusan sampel takjil berbuka puasa yang tersebar di 5 wilayah kerjanya. Inilah Warta Kepton pagi, selengkapnya hari ini Kamis 20 April 2023 bersama saya, Laode Muhammad Syahribol. Kita ke berita yang pertama. Lintasan feri Bau-Bau Wara dijamin bebas pungli. Kepala PTD Pelabuhan meminta masyarakat untuk melapor jika menemukan atau melihat praktek percaloan. Selengkapnya mengenai hal tersebut dilaporkan reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku. Saya sampaikan bahwa pelabuhan penyeberangan Bau-Bau Wara itu bebas dari calo. Kepala UPTD Perhubungan Sulawesi Tenggara Pelabuhan Penyeberangan Bau-Bau Wara, Boni Heria, memastikan lintasan armada feri yang dipimpinnya itu bebas dari praktek percaloan. Sebagai bentuk keseriusan itu, Boni meminta masyarakat atau pengguna jasa penyeberangan agar melaporkan pada dirinya jika ditemukan atau melihat adanya oknum petugas yang mencoba bermain mata, meloloskan kendaraan tertentu tanpa melalui proses antrian, bahkan tidak sampai melalui piket. Hal ini diterangkan Boni mengingat aktivitas penumpang di Pelabuhan Feri Batulo itu sudah mulai padat jelang Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah. Pada seluruh pengguna jasa pelabuhan penyeberangan Bau-Bau Wara agar mematuhi segala peraturan yang berlaku, utamanya antrian kendaraan bagi yang memiliki kendaraan, antrilah dengan tertib, dan himbauan kami himbau jika ada 1 atau 2 petugas kami yang menawarkan jasa untuk menyeberangkan tanpa melalui tiket, segera melaporkan kepada saya dan kami akan melakukan tindakan. Jadi saya sampaikan bahwa pelabuhan penyeberangan Bau-Bau Wara itu bebas dari calo. Seperti itu. Boni Heria mengatakan peningkatan arus penumpang terjadi pada H-5 dan H-4 Idul Fitri kemarin. Pada H-4 atau 18 April, terjadi lonjakan penumpang yang sangat signifikan, khusus penumpang pejalan kaki atau tanpa kendaraan mencapai 500 orang lebih atau tercatat meningkat 200% dari hari biasa. Mereka adalah perantau yang tiba dengan kapal Pelni di Pelabuhan Murum Kota Bau-Bau dengan tujuan Kabupaten Muna, Muna Barat, dan Buton Tengah. Nah, makanya kami semalam itu memberikan pelayanan hingga pukul 24.00 dengan jumlah trip 18 kali trip dari Bau-Bau dan 18 trip dari Wara. 36 kali trip totalnya. Berbeda dengan hari biasa yang cuma kami layani sekitar 26 trip. Boni menambahkan kepadatan yang terjadi di Pelabuhan Bau-Bau Wara merupakan imbas dari kepadatan yang terjadi di lintasan penyeberangan Toro Bulu Tampo. Pemudik yang menuju Kabupaten Muna dan sekitarnya yang memiliki kendaraan roda 4 lebih memilih jalur memutar lewat Amolengo Labuan kemudian masuk Bau-Bau Wara. Reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan. Kita ke berita lainnya. Selama Ramadan 1444 Hijriah, Lokapom Bau-Bau uji ratusan sampel takjil berbuka puasa yang tersebar di 5 wilayah kerjanya. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Bau-Bau Wade Nurliani.
Pemeriksaan takjil menjadi salah satu program intensifikasi keamanan pangan yang digalakkan Lokapom Bau-Bau selama Ramadan 1444 Hijriah. Bahkan pemeriksaan makanan berbuka puasa menjadi agenda rutin tahunan demi melindungi masyarakat agar tetap membeli pangan aman untuk dikonsumsi. Setidaknya sepanjang Ramadan tahun 2023, Lokapom Bau-Bau melakukan sampling dan pengujian pangan jajanan berbuka puasa terhadap 405 sampel tersebar di 5 wilayah kerjanya. Kepala Lokapom Bau-Bau Rian Perikusuma mengungkapkan hasilnya berdasarkan metode pengujian menggunakan rapid test kit dan mobil laboratorium keliling belum ditemukan kandungan bahan berbahaya sesuai dengan parameter uji formalin, boraks, rodamin B, dan metanil yellow. Ini di tahun ini sampai dengan tahap kelima ini kami sudah menguji 535 sampel takjil, 535 dan sampai sekarang itu belum ada parameter uji bahan berbahaya test kit yang hasilnya positif. Dalam artian semuanya masih memenuhi syarat dari 535 sampel. Selama Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri ini, Lokapom Bau-Bau berkomitmen senantiasa mengawal keamanan pangan dan melindungi kesehatan masyarakat. Tak kalah penting melakukan pendampingan kepada UMKM atau pelaku usaha, sosialisasi serta komunikasi, informasi dan edukasi kepada warga. Kendati belum menemukan pangan mengandung bahan berbahaya, Lokapom Bau-Bau tetap mengimbau warga agar selalu waspada dan menjadi konsumen cerdas melalui cek klik, cek kemasan, cek label, cek izin edar dan cek kadaluarsa sebelum membeli atau mengkonsumsi pangan olahan. Terhadap para pelaku usaha pangan diharapkan pula untuk patuh terhadap peraturan perundang-undangan, sebab selain sanksi administrasi dan teguran, para pelaku yang terbukti melanggar hukum dapat disanksi pidana. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kita ke berita lainnya. Jelang Lebaran Idul Fitri, harga sayuran di kota Bau-Bau menurun, misalnya aneka cabai hingga sayur kol. Pantauan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Perdaginperin Bau-Bau di 3 pasar yang berbeda pada pekan ketiga April 2023. Cabai merah keriting Rp45.000 per kilogram menjadi Rp35.000 per kilogram. Cabai rawit hijau dijual dengan harga Rp25.000 per kilogram, turun menjadi Rp20.000 per kilogram. Cabai rawit merah yang semula Rp40.000 per kilogram menjadi Rp30.000 per kilogram. Kol dari Rp20.000 menjadi Rp15.000 per kilogram. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Bau-Bau Laude Ali Hasan menuturkan penurunan harga cabai karena stok melimpah di pasar. Di samping itu para petani sudah mulai panen. Namun berbeda dengan cabai merah besar terpantau naik dari Rp45.000 menjadi Rp55.000. Begitupun Bombay semula Rp35.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. Komoditi lainnya yang juga naik, ayam kampung dari Rp185.000 naik menjadi Rp195.000 per ekor. Begitupun telur ayam beras Rp60.000 naik menjadi Rp62.000 per kilogram. Sementara harga kebutuhan lainnya masih tergolong stabil. Beras kepala Rp13.600 per kilogram, beras karing-karing Rp10.800 per kilogram. Gula pasir Rp15.000 per kilogram, minyak goreng kemasan 1 liter merek minyak kita Rp15.000 per 1 liter, daging sapi mulai Rp135.000 sampai Rp140.000 per kilogram, dan ayam potong jumbo Rp65.000 per ekor. KSOP kelas 3 Bau-Bau bersinergi dengan Pemkot Bau-Bau serta instansi terkait agar ada kelonggaran pemeriksaan vaksin dan kelancaran arus mudik dan balik Lebaran Idul Fitri. Selengkapnya dilaporkan Afriansyah. Karena kita tahu dari pelabuhan-pelabuhan lain juga pemeriksaan yang kami tahu itu sudah tidak lakukan lagi pemeriksaan vaksinnya seperti itu. Termasuk dia di bandara.
Kantor Kesah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Kelas 2 Bau-Bau bersinergi dengan Pemkot Bau-Bau serta instansi terkait lain agar ada kelonggaran pemeriksaan vaksin demi kelancaran arus mudik dan balik Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah 2023 Masehi. Kepala KSOP Kelas 2 Bau-Bau Jasra Yuzi Irawan mengatakan sinergi itu ditempuh sebab jika pemeriksaan vaksin dilakukan satu persatu dapat menimbulkan antrian sangat panjang dan kapal pelni akan menunggu lama yang berdampak kedatangan kapal di pelabuhan lain bisa delay serta kenyamanan dan kelancaran pemudik dapat tersendat. Apalagi menurut Jasra, animo masyarakat melakukan mudik tahun ini cukup tinggi, bahkan pihaknya memprediksi pada arus balik nanti jumlah penumpang yang akan berangkat dari Pelabuhan Murum Bau-Bau bisa mencapai sekira 1.500 sampai 2.000 orang sekali berangkat. Nah, kalau 2.000-an penumpang diperiksa satu persatu itu akan menjadi antri sangat panjang dan kapal pelni juga akan menunggu lama. Nah, itu akan menjadi dampak nanti bagi trayek berikutnya, akan menjadi delay kapalnya. Nah, mudah-mudahan dengan apa yang kami sampaikan kemarin dengan Pak Wali Kota, ada surat dari Satgas supaya penanganan pemeriksaan vaksin ini seperti apa gitu. Jadi harapan kami itu dalam angkutan lebaran ini ada diskresi lah sedikit untuk memberikan kelancaran kepada penumpang. Karena kita tahu dari pelabuhan-pelabuhan lain juga pemeriksaan yang kami tahu itu udah tidak lakukan lagi pemeriksaan vaksinnya seperti itu. Termasuk dia di bandara. Dikatakan Jasra, sesuai dengan tagline mudik aman berkesan, pihaknya meminta operator kapal tidak menjual tiket melebihi kapasitas, apalagi kapal diberi dispensasi atau penambahan penumpang, sehingga tidak boleh menjual melebihi dispensasi. Di samping itu, pihaknya mengimbau calon penumpang agar tidak memaksakan diri berangkat jika tiket sudah habis, serta tidak membeli tiket melalui calo, karena dikhawatirkan tidak akan dimuat oleh kapal. Jasra juga mengimbau agar calon penumpang datang di pelabuhan 2 atau 3 jam sebelum kapal berangkat agar tidak tergesa-gesa. Pihaknya telah menyiapkan fasilitas ruang tunggu dengan kapasitas 1.000 orang. Reporter RRI Bau-Bau, Afriyansa melaporkan. Kita ke berita yang terakhir. Arus penumpang tiba di Bandara Beto Ambari, rute Ujung Pandang Bau-Bau meningkat 100% sejak H-5 Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah. Sementara penumpang berangkat tujuan Bau-Bau Kendari tercatat hanya 1 penumpang. Selengkapnya dilaporkan kembali reporter dari Bau-Bau Wode Nurliani. Lonjakan penumpang tiba di Bandara Udara Beto Ambari Bau-Bau merangkak naik pada H-4 Lebaran. Pesawat ATR 72500 dari Ujung Pandang Makassar tujuan Bau-Bau rata-rata mengangkut penumpang hingga 100% dari kapasitas pesawat. Namun untuk penumpang berangkat dari Bandara Udara Beto Ambari ke Bandara Internasional Hasanuddin Makassar terpantau di angka 60 hingga 70% dari kapasitas penumpang. Bahkan pada Senin 18 April pada H-5 Lebaran, khusus penerbangan rute Bau-Bau Kendari masih sepi peminat karena hanya mengangkut 1 penumpang saja, sedangkan penumpang tiba dari Kendari ke Bau-Bau full sejumlah 72 orang atau sesuai dengan kapasitas pesawat. Kepala Subseksi Teknis Operasional Keamanan dan Pelayanan Darurat UPBU Bandara Bau-Bau Larano menduga mahalnya tiket pesawat tujuan Bau-Bau Kendari menjadi penyebab rendahnya minat pemudik menggunakan jasa angkutan udara, sebab jika dibandingkan dengan tiket kapal cepat selisih harganya cukup jauh sekitar 400%. Kemarin ke Kendari itu cuma 1 orang, hanya yang datangnya full. Karena ada alternatif. Terus tiketnya juga kan agak mahal. Kemarin itu kan tiket sekitar 860. Tapi kalau untuk penumpang sampai saat ini, kalau yang tiba itu kan sudah 100%. 100%. Kalau yang berangkat itu masih kisaran 80-60%. Kalau yang tiba itu sudah dari kemarin itu sudah pada full. Diprediksi Larano peningkatan penumpang berangkat aakan terlihat pada H-3 Lebaran dan H-2 Lebaran Idul Fitri, sebab mulai cuti bersama Lebaran bagi ASN dimulai 19 hingga 25 April. UPBU Bandara Beto Ambari pun mengimbau masyarakat mudik agar mempersiapkan diri beberapa hari sebelum keberangkatan, terutama berkaitan dengan persyaratan penerbangan seperti vaksinasi booster yang masih menjadi syarat utama perjalanan. Selain itu, kata Larano, mempersiapkan kondisi fisik agar aktivitas mudik berjalan aman, lancar, dan tiba di tempat tujuan dengan selamat. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
Demikian penyampaian Warta Kepton pagi hari ini, dan sebelum berpisah kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Lintasan feri Bau-Bau Wara dijamin bebas pungli. Kepala PTD Pelabuhan meminta masyarakat untuk melapor jika menemukan atau melihat praktek percaloan. Selama Ramadan 1444 Hijriah, Lokapom Bau-Bau menguji ratusan sampel takjil berbuka puasa tersebar di 5 wilayah kerjanya. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Laude Muhammad Syahribul mengucapkan terima kasih. Tetap bersama kami untuk mengikuti program kami selanjutnya.